Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilvani Rahmatika, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Selacau, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan praobservasi supervisi akademik. Bersama saya sekarang sudah ada Bu Dona, rekan sejawat dari SD Selacau. Beliau mengajar di kelas 6 SDN Selacau. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas dan sebelum saya melakukan supervisi kelas. Baik Bu Dona, adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik. Begitu ya Bu ya. Dan ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Nah, apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan, di sini saya ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan ciri fisik laki-laki sebelum dan setelah memasuki masa kuliah. Kemudian yang kedua, melalui proyek berkelompok, siswa dapat membuat rancangan untuk poster tentang menyikapi masa pubertas. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan yang ingin Ibu observasi nanti? Ya. Untuk area pengembangan di sini mungkin saya memiliki tujuan area pengembangan, yaitu yang pertama ingin membuat nyaman murid untuk menemukan kebutuhan belajar murid. Yang kedua ingin mengembangkan proses pembelajaran itu sendiri. Baik. Jadi ada dua ya area pengembangan yang ingin Ibu capai. Yang pertama ingin murid merasa nyaman dalam pembelajaran dan ingin pengembangan proses pembelajaran. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih Bu rencana pembelajaran yang telah Ibu siapkan. Mungkin dari strategi, kemudian metode dan model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti itu seperti apa? Untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar murid, dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Untuk metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, dan penulisan. Baik. Jadi Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan dengan PSE dan kemudian Ibu akan menggunakan model pembelajaran project based learning, dan untuk metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan proyektor untuk menyajikan audio, video, visual untuk anak tentang ciri-ciri pubertas. Baik ya Bu ya, Bu. Nah, kira-kira kapan nih kegiatan pembelajaran ini akan dilakukan, hari apa dan jam berapa? Untuk pembelajarannya sendiri insya Allah akan dilakukan pada hari Kamis, mungkin jam kedua pada pukul 8.05. Baik ya Bu. Nanti jadi hari Kamis jam kedua nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran, kita akan adakan lagi nih percakapan pas observasi. Nah, jadi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Begitu ya Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tapi dari percakapan hari ini saya jadi mempunyai gambaran media apa yang harus saya gunakan saat pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu di observasi nanti hari Kamis ya Bu ya.
Baik, demikian percakapan kita hari ini dalam percakapan praobservasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran boleh ini Siap, siap, siap membaca doa. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, yang kita sebutkan namanya boleh disebutkan nama kesepakatan. Hadithia Asari, Haini, Ajeng, Ayatul kemana? Sakit apa? Andika mana? Asifah, Kalota, Belvan sakit, Deris, Cindy, Clara, Daniel, Esa, Gaisa, Hari, Midam, Muhammad Nur Alifian, Naura, Nazwa masih pakai tulisannya. Supriyan, Kesi, Tori, Raisa, Rinsa, Rizky, Hendrian, Siti Puspa, Sencita, Selva, Simki Maisa, Siti Duryana, Siti Rahma, mana Siti Rahma? Teguh, Naima, Ula, teman kita yang sudah sakit kita doakan semoga mereka lekas. Pada awal-awal pertemuan kita pada awal pembelajaran kita sudah membuat tentang kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita apa saja? Apa? Disiplin apa? Disiplin dalam memanfaatkan waktu dan berpakaian. Kemudian
koma yang menjalankan kreativitas yang sudah kita buat dan sepakati bersama. Dengan sampai 13 tahun. Kemudian laki-laki 10 sampai 14 tahun. Apakah sama ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki? Kalau pada perempuan, ciri-ciri perempuan telah pubertas itu apa saja? Tubuh ya bertambah tinggi, terus berjerawat, apalagi suara menjadi nyaring, kelenjar keringat semakin banyak, apalagi yang khas? Apa? Apalagi yang khas dari ciri pubertas perempuan itu mengalami menstruasi atau haid. Terus pinggul. Kalau pada laki-laki, ciri-ciri pubertas pada laki-laki itu apa saja? Tubuh bertambah berat dan tinggi, kemudian ya berjerawat itu sama dengan perempuan, berjerawat, kemudian keringat bertambah, kemudian apalagi berjauh, apalagi suara menjadi berat. Kalau perempuan tadi apa? Ya, kalau laki-laki berat. Ya. Cepat. Begitu ibu menyebutkan, kalian sebutkan kata. Satu. Satu. Lima. Kita sebutkan namanya. Warnanya. Harus cepat, ya. Cepat. Ya. Lima apa? Ya, lima merah. Dua. Iya. Kesimpulannya, penting bagi remaja memahami masa pubertas agar kita dapat menjaga kebersihan, kesehatan, dan lebih menghargai tubuh. Sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan perilaku seksual beresiko dan tidak menikah berusia anak. Kita harus ingat ya, berbagai perubahan yang terjadi di tubuh dan diri kita itu hal yang normal. Yuk sayangi diri dan tubuh kita dan hindari perilaku beresiko. Kalian bisa menilai yang sudah masuk masa pubertas. Kalau kalian sudah masuk masa pubertas, kalian tidak usah malu. Ya, kalau ada pertanyaan tentang perubahan yang terjadi pada kalian, konsultasikan yang pertama itu kepada orang tua kalian. Pada guru kalian boleh ya. Kalian boleh bertanya banyak hal tentang perubahan yang terjadi pada diri kalian sekarang, terutama kepada orang tua kalian. Kalian harus terbuka. Bisa dilaksanakan. Kalian bisa menilai sekarang kalian sudah sama-sama. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama yaitu kalian diharapkan bisa mengidentifikasi ciri fisik anak laki-laki dan remaja laki-laki. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan membuat rancangan karya untuk project ya. Nah, sekarang
kita mulai ke tugas yang pertama. Tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Coba lihat dulu slide. Itu ada gambar. Kira-kira itu gambar apa? Gambar apa? Gambar orang. Ya, orangnya itu ada Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini tugas kalian adalah membuat rancangan dulu, rancangan poster ya. Temanya itu tentang cara menyikapi pubertas. Kalian buat dulu rancangannya, rancangan poster nih. Kira-kira kalian ini mau membuat poster seperti apa? Dengan tema cara menyikapi pubertas. Judulnya berarti nanti apa? Kemudian kalian akan membuat gambar apa? Terus isinya tentang boleh sekarang didiskusikan dengan kelompok kalian. Kalian buat dulu rancangan posternya. Untuk pembuatan posternya insya Allah akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Sekarang silakan dibuat dulu. Nah sekarang untuk tadi kan kalian baru membuat rancangan karya poster. Nah nanti untuk pengaplikasiannya ya, untuk pembuatan posternya ibu serahkan lagi kepada masing-masing kelompok. Misalnya kelompok yang suka menggambar boleh dengan manual menggambar. Kemudian ada lagi kelompok yang sukanya dengan poster-poster di Canva misalnya boleh ya diaplikasikan dalam aplikasi Canva. Atau mungkin ada yang mau membuat dalam bentuk video. Jadi pengaplikasiannya ya ibu serahkan sepenuhnya kepada kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi untuk tugas selanjutnya untuk membuat project tentang poster itu boleh berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok tergantung dengan minat kalian. Sebelum ibu tunggu pembelajaran kali ini, kita akan bertanya kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Sampai itu pubertas. Peralihan dari anak-anak ke dewasa. Ya, apakah ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki sama? Pada pertemuan kali ini kita lebih membahas ke ciri fisik anak remaja laki-laki. Kira-kira kalau remaja laki-laki ciri fisiknya apa? Jatuh mulai suara mulai gerak, mulai tumbuh kumis. Lalu tadi yang di video apa yang di video? Mimpi basah. Ya untuk kalian yang sudah mendapati ciri-ciri tersebut pada diri kalian, berarti kalian telah memasuki masa pubertas. Nah, jika terjadi perubahan-perubahan yang belum kalian ketahui, kalian jangan malu, jangan ragu untuk bertanya pada orang tua kalian. Nah, boleh ke guru kalian, boleh ke orang yang lebih dewasa. Jika menemukan perubahan yang terjadi pada diri kalian, itu sarankan orang yang pertama harus kalian
perbuatan itu baik, yang positif atau negatif, yang menang siapa? Ya, berarti kalian kalau sudah memasuki masa balik itu, ya kalian sholat yang mendapat pahala siapa? Kalian sendiri. Kalau kalian tidak sholat, berarti yang dosanya siapa? Ya, jadi fondasi utama ya Ibu Titik ya. Kalau kalian sudah masuk masa pubertas itu, kalian belajar sholat 5 waktunya jangan terlewat. Nah, kalian sudah dihitung dosa dan pahalanya. Usahakan yang laki-laki sholatnya di mana? Laki-laki sholatnya dan perempuan. Yang perempuan apakah sudah wajib menutup aurat? Jadi kalian sudah tahu apa yang harus kalian. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, terakhir pembelajaran apa? Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah pembelajaran? Boleh kalian ekspresikan dengan muka kalian. Boleh kalian mau sedih, mau senang, ekspresikan dengan muka kalian. 1, 2, 3, coba ibu mau lihat. Boleh kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yovani Rahmatika. Kami sekarang akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya, bagaimana Bu Dona sudah melaksanakan observasi ya tadi? Ya, alhamdulillah. Ya, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah tadi Ibu telah melakukan observasi ya. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang tadi saya sudah mengamati selama Ibu melakukan observasi. Kemudian dengan adanya percakapan pasca observasi ini tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik ya Bu ya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah setelah saya melaksanakan pembelajaran tadi, yang awalnya saya merasa gugup, tapi alhamdulillah mungkin secara keseluruhan berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah lancar ya, walaupun tadi ada gugup, tapi saya lihat pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk lalu bagaimana nih dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi, apa yang sudah baik dan apa yang masih belum baik gitu, atau mungkin dari yang belum baik ini ada kendala seperti apa gitu dari pembelajaran yang tadi lakukan? Untuk pembelajaran yang tadi saya lakukan, mungkin saya telah memenuhi salah satu kebutuhan murid, yaitu dengan adanya proyektor yang melalui audio dan visual. Adapun kekurangannya mungkin ada beberapa murid yang masih belum aktif dalam pembelajaran. Ya, Ibu sudah tahu ya untuk kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Nah, saya ini ingin mendengar kembali nih area pengembangan yang telah Ibu rencanakan di awal percakapan observasi dulu. Apakah area pengembangan yang ingin Ibu capai itu sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan atau tidak? Untuk area pengembangan yang saya harapkan yaitu ingin membuat murid merasa nyaman dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar murid, serta ingin mengembangkan proses pembelajaran. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Alhamdulillah ya. Area pengembangan yang ingin dicapai yaitu dengan ingin memenuhi kebutuhan murid dalam belajarnya, serta ingin mengembangkan proses pembelajaran sudah terlihat ya tadi dalam proses pembelajaran tadi. Nah, untuk selanjutnya dari yang tadi sudah berjalan,
kan tadi masih ada kekurangan ya dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kemudian mungkin dari siswa tadi masih belum ada yang aktif. Nah, untuk di dalam gurunya nih apa yang ingin Ibu perbaiki, kemudian apa rencana Ibu untuk memperbaiki pembelajaran tadi dalam sudut pandang gurunya gitu, gurunya. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih banyak berdiskusi dengan rekan sejawat, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, terus disiplin positif dan pembelajaran sosial emosional. Jadi Ibu ingin lebih mendalami ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian disiplin positif dan pembelajaran sosial emosional, walaupun tadi sudah terlihat ya KSN-nya ada, kemudian diferensiasinya ada, dan disiplin positifnya sudah ada. Nah, untuk area pengembangan diri yang ingin Ibu yang lainnya yang ingin Ibu capai apa Bu? Selain tadi kan ingin memenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, yang lainnya apa ini yang ingin Ibu capai untuk pengembangan diri? Mungkin saya ingin lebih menerapkan disiplin positif di kelas, kemudian menggunakan komunikasi yang positif. Mungkin untuk itu depannya saya akan mengikuti seminar-seminar baik offline maupun online. Kemudian saya akan lebih banyak membuka lagi aplikasi PMM. Ya sudah tersedia ya di PMM, sudah lengkap. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan sesuai dengan harapan ya Bu ya, dan pembelajaran menjadi bersama. Baik Bu, terima kasih waktunya dan sudah bersedia menjadi guru yang saya observasi dalam supervisi akademik ini. Terima kasih ya Bu Yana. Selamat datang. Demikian rangkaian dari supervisi akademik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.